Dona untuk para pencinta kendaraan mesin diesel di Amerika. Tapi di video kali ini, kita nggak akan bahas keseluruhan tentang mobil monster yang luar biasa gede ini. Karena di sini kita bakalan khusus membahas bagian mesinnya aja. Yang dimana ini merupakan sebuah mesin yang mampu hadir sebagai power core atau jantung pacu untuk sebuah mobil truk dengan roda yang berukuran luar biasa besar. Mesin tersebut merupakan Duramax engine. Duramax, sebuah mesin legendaris di kelas diesel yang hadir sebagai primadona di kalangan modifikator ekstrim Amerika, terutama untuk para pencinta mobil besar. Duramax ini sendiri merupakan seri turbo diesel engine yang diproduksi oleh D-Max, yang merupakan perusahaan hasil joint venture antara General Motors yang berkolaborasi dengan Isuzu yang bertempat di Moraine, Ohio. Pertanyaannya, apa itu joint venture? Simpelnya untuk teman-teman yang belum tahu, joint venture itu mirip-mirip kerjasama antara dua perusahaan, kurang lebih kayak gitu. Nah, mesin ini sendiri diperkenalkan pertama kali ke publik di tahun 2001 dan masih banyak beredar dan diproduksi hingga saat ini. Yang dimana pada awal mulanya dibuat, mesin ini diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan dengan size menengah sampai dengan besar, terutama kelas truk-truk medium yang bisa kita bilang cukup premium. Duramax juga hadir dengan dua varian konfigurasi, yakni inline dan juga V-engine. Begitu juga dengan jumlah silindernya yang hadir mulai dari 4 silinder, 6 hingga maksimal 8 silinder tergantung dengan kapasitasnya. Untuk kapasitas terkecil dipegang di seri XLD 25 dengan kapasitas 2,5 liter dan juga L5P dengan kapasitas 6,6 liter sebagai kapasitas terbesarnya. Mesin ini juga hadir menggunakan sistem perkatupan DOHC, 4 valve per silinder turbocharger dengan rasio kompresi di antara 16 sampai dengan 17,5 banding 1, tergantung dengan series dan generasi dari mesin. Yang dimana semuanya menggunakan sistem injection high pressure common rail yang terintegrasi melalui perangkat komputer ECU. Nah, untuk kondisi standar, output terbesar hingga saat ini ada di seri mesin L5P. V8 engine berkapasitas 6,6 liter dengan settingan standar di 445 horsepower pada 2800 rpm dan torsi di 1233,8 Nm di 1600 rpm. Nah, itu baru standarnya loh, karena seperti yang kita tahu, kalau mesin-mesin diesel itu punya silinder blok yang kepalang keras dan tebal banget. Well, karena alasan tersebutlah Duramax menjadi sosok mesin yang begitu diminati oleh para mekanik. Bukan lain karena part-partnya yang sangat kuat, yang mayoritas terbuat dari grey iron cast. Dan pada prakteknya, dengan sentuhan dan racikan yang pas, untuk ajang kompetisi drag race, mesin ini bisa dipush hingga lebih dari 2000 horsepower plus. Well, melihat potensi minat para antusias dan juga modifikator yang begitu besar untuk memaksa mesin-mesin Duramax hingga bisa mencapai limit, sekarang banyak juga terlahir kompetisi drag race yang dikhususkan untuk mesin diesel yang satu ini. Atau bisa dibilang karena mesin Duramax lah sebuah kompetisi drag race baru di Amerika bisa terlahir. Dan sekarang yang jadi pertanyaan juga, mobil-mobil apa aja sih yang memakai mesin Duramax ini? Kok rasanya mesin sekeren ini jarang banget dibahas? Padahal menurut kita aura dari mesin ini tuh mirip-mirip dengan mesin-mesin GDM yang legend. Pembahasannya juga tergolong sedikit kalau kita coba untuk googling. Nah, untuk contoh-contoh mobil yang pakai mesin ini sebenarnya lumayan banyak juga. Dari Chevrolet sendiri ada Kodiaq, Silverado HD, Express, Colorado atau S10, bahkan mobil sekelas Trailblazer dari Chevrolet yang lumayan banyak juga bertebaran di Indonesia udah pakai mesin diesel ikonik yang satu ini. Nah, dari GM sendiri ada beberapa mobil yang pakai mesin gila yang satu ini, contohnya seperti Sierra HD, Sierra 1500, Canyon, Savannah, dan juga Top Cake. Sedangkan untuk mobil premium dari perusahaan lain yang mencoba mesin Duramax adalah Hammer H1 Alpha.
Toyota Previa juga dikenal sebagai Toyota Tarago, adalah sebuah MPV atau kendaraan serbaguna dan dikenal sebagai minivan yang diproduksi oleh Toyota dari tahun 1990 hingga tahun 2019. Nama Previa berasal dari bahasa Spanyol dan Italia yang berarti pratinjau. Hal tersebut terjadi ketika Toyota membuat Previa pertama sebagai kendaraan berteknologi yang digunakan dalam minivan di masa depan. Bersama dengan Toyota Sienna, Previa adalah minivan terbesar kedua di jajaran Toyota setelah Alphard dan Velfire. Previa generasi pertama yang dirancang oleh perancang Toyota bernama Tokuo Fukuichi dan David Doyle pada tahun 1987 hanya memiliki satu pintu samping geser untuk penumpang belakang. Kendaraan ini menampilkan mesin bertenaga 4 silinder pada sudut 75 derajat di bawah kursi depan. Memasang mesin dalam konfigurasi seperti ini memungkinkan akses yang cukup mudah ke busi yang terletak di bawah panel di sisi kiri atas kendaraan setelah melepas kursi penumpang depan, karpet, dan panel akses. Semua aksesoris pada kendaraan tersebut digerakkan mesin, seperti alternator, pompa power steering, kompresor pendingin udara, dan kipas radiator. Semua hal tersebut dapat diakses dari kap depan, digerakkan keluar dari bagian depan mesin dengan as roda penggerak, dan dikenal sebagai Drive Aksesori Tambahan Sistem atau SADS. Hal ini memungkinkan kendaraan untuk mendistribusikan berat depan atau belakang secara merata yang memberikan manfaat bagi kualitas dan handling. Namun hal tersebut juga dapat mencegah pemasangan mesin yang lebih besar. Previa generasi pertama memiliki panjang 4,7 meter dan lebar 1,8 meter. Previa generasi pertama tersedia dalam versi penggerak belakang dan semua roda atau disebut all-track dan ditenagai oleh 135 horsepower 4 silinder dan mesin injeksi berbahan bakar 2,4 liter. Kendaraan ini tersedia dengan gearbox manual 4 kecepatan otomatis atau 5 kecepatan. Previa ini juga dapat menampung 7 atau 8 orang dengan 3 konfigurasi tempat duduk yang ditawarkan. Semua konfigurasi ini memiliki kursi pengemudi dan penumpang depan ke depan dan kursi bangku 3 kursi di bagian belakang yang terbelah dan berlipat rata di sisi kabin. Konfigurasi 8 kursi berisi kursi bangku putar split di garis tengah, sedangkan konfigurasi 7 kursi berisi 2 kursi kapten yang dapat diputar secara independen atau disebut quad seating. Di baris tengah atau 2 bangku kursi diimbangi ke sisi pengemudi. Baris ketiga juga lebih baik berlapis dalam versi 7 kursi. Kendaraan ini tersedia dengan rem cakram 4 roda atau pengatur rem cakram depan atau belakang dengan rem anti kunci ABS sebagai opsi. Cizeta V160. Cizeta Moroder V160 yang sekarang dikenal sebagai Cizeta V160 adalah mobil sport asal Italia yang dibuat dari tahun 1991 hingga tahun 1995. Mobil ini diciptakan oleh insinyur otomotif bernama Claudio Sampoli dalam usaha patungan dengan komposer musik bernama Giorgio Moroder dan kendaraan tersebut dirancang oleh Marcello Gandini. Kendaraan itu adalah satu-satunya produk perusahaan milik Cizeta dan dikembangkan oleh sekelompok mantan karyawan Lamborghini. Kendaraan tersebut awalnya diperkenalkan pada tahun 1988. Chassis pada kendaraan ini dibentuk dari pipa baja elips chrome-moly, dibungkus dengan bodi ramping yang dirancang oleh Marcello Gandini dan Claudio Sampoli yang sebelumnya merancang Countach Lamborghini dan beberapa aerodinamis Maserati. Bentuk depan pada V160 berasal dari desain asli Lamborghini Diablo yang dibuat oleh Marcello Gandini. Mobil tersebut terlihat seperti mobil sport eksklusif yang mampu mencapai kecepatan tertinggi hingga 328 km per jam atau 204 mil per jam yang hanya membutuhkan 4 detik untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam atau 62 mil per jam. Sementara pada saat yang sama mobil ini juga dilengkapi dengan banyak fitur mewah. Pada tahun 1991, daftar harga untuk Cizeta V160 tersebut diperkirakan mencapai harga $650.000. Mazda NSU Wankel Rotary. Mesin Mazda Wankel adalah keluarga dari mesin mobil rotary Wankel yang diproduksi oleh Mazda. Mesin Wankel ditemukan pada awal tahun 1960-an oleh insinyur Jerman bernama Felix Wankel. Selama bertahun-tahun turbocharging telah ditambahkan pada sebuah kendaraan dan mesin rotary Mazda memiliki reputasi sebagai mesin yang relatif kecil serta kuat dengan mengorbankan efisiensi bahan bakar yang buruk. Mesin tersebut menjadi populer di kalangan pembuat mobil kit, roaders, dan di pesawat karena bobotnya yang ringan, ukurannya yang kompleks, potensi tuning dan rasio power to weight yang sangat tinggi.
Mazda menempatkan mesin tersebut ke dalam produksi seri kendaraan dengan NSU dan Citroen sebagai bagian dari usaha patungan komuter antara tahun 1967 dan 1977. Sejak akhir produksi Mazda RX-8 pada tahun 2012, mesin ini diproduksi hanya untuk balap dan memiliki satu tempat duduk, dengan Star Mazda Championship satu-satunya yang diperebutkan dengan mesin Wankel hingga tahun 2017. Cadillac VX64. Cadillac adalah pembuat mobil pertama di dunia yang memproduksi mesin VX secara massal. Perusahaan telah menghasilkan banyak generasi dan variasi mesin VX sejak tahun 1914. Pada tahun 2010, ketika seri mesin Northstar mengakhiri produksinya, ia menjadi General Motors terakhir dan tetap mempertahankan desain mesin VX miliknya sendiri. Pada tahun 1981, Cadillac memperkenalkan mesin baru yaitu mesin VX64 L62. L61 tidak memberikan peningkatan signifikan dalam angka perusahaan, sehingga Cadillac dan Eaton Corporation merancang sistem penonaktifan silinder yang disebut pemindahan terputulasi yang akan mematikan 2 atau 4 silinder dalam kondisi beban rendah seperti jalan raya, kemudian mengaktifkannya kembali ketika lebih ditambahkan tenaga pada mobil tersebut. Ketika dinonaktifkan, solenoida yang dipasang pada start arm rocker silinder akan melepaskan titik tumpu, memungkinkan rocker tersebut untuk bergerak dan membiarkan katup tertutup. Mesin-mesin ini mudah diidentifikasi yang masing-masing mesinnya memiliki lebih dari 2 silinder dengan konektor listrik di atasnya. Dengan katup ditutup, silinder bertindak sebagai pegas udara yang keduanya membuat silinder tetap hangat untuk pembakaran instan saat diaktifkan kembali. Secara bersamaan, modul kontrol mesin akan mengurangi jumlah bahan bakar yang diukur melalui unit TBI. Pada dashboard, tampilan digital MPG Sentinel dapat menunjukkan jumlah silinder yang beroperasi, konsumsi bahan bakar rata-rata atau perkiraan berdasarkan jumlah bahan bakar yang tersisa di tangki, dan jarak tempuh rata-rata sejak reset terakhir. Honda G-Series. Mesin Honda G-Series adalah keluarga mesin yang memiliki 5 silinder miring, yaitu mesin SOHC dengan 4 katup per silinder. Mesin ini awalnya digunakan dalam Honda Vigor tahun 1989, Honda Ravaga, Honda Ascot, dan Honda Inspire. Mesin tersebut dibawa ke penerus Honda Vigor yaitu Acura 2,5 TL yang dibuat dari tahun 1995 sampai tahun 1998 di Amerika Utara dan Honda Sabre di Jepang. Beberapa orang menyebut mesin ini sebagai blok F series yang ditemukan dalam Honda Accords, dengan kepala H series yang ditemukan di Honda Preludes dan sekarang disebut sebagai mesin G series. Kombinasi ujung bawah Accord dengan kepala Prelude tidak memiliki kesamaan dengan mesin G series yang sebenarnya. Mesin tersebut dipasang secara longitudinal dan menyerupai mesin cam tunggal seperti seri F dengan silinder tambahan di atasnya dan jarak yang lebih pendek. Bugatti W16. Bugatti W16 adalah mesin produksi yang paling kuat dan kompleks yang pernah dibuat dan memiliki konfigurasi yang sama anehnya dengan semua mesin-mesin sebelumnya. Mesin ini adalah mesin mid-engine 64 valve, quad turbocharged dan 1500 tenaga kuda. Sementara Chiron yang memiliki harga sebesar 2,6 juta dolar tetap tidak dapat diakses oleh semua orang karena kebanyakan orang cenderung menyetujui satu hal pada mobil tersebut. Power plant 16 silinder berbentuk W pada supercar tersebut memang masih terlihat seperti sekelompok mesin Volkswagen yang semuanya menempel menjadi satu. Saab 96. Saab 96 adalah mobil yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Saab dari tahun 1960 hingga Januari tahun 1980. Saab 96 menampilkan bodywork 2 pintu yang aerodinamis, 4 tempat duduk penumpang, dan pada awalnya memiliki mesin 2 langkah 3 silinder kemudian 4 stroke V4. Saab 96 memiliki tata letak mesin yang dipasang memanjang dan rancangan pertama memiliki perpindahan 841 cc, 38 horsepower dan 3 silinder.
Pada tahun 1965, kendaraan ini meningkat dari mesin 40 horsepower dan 57 horsepower dalam versi opsional. Dengan memiliki 3 karburator dan injeksi oli, semua ini digunakan dalam model sport dan Monte Carlo. Daya tambahan diperoleh dari kepala silinder yang dimodifikasi dan penyeimbang poros engkol terisi yang menawarkan rasio kompresi keseluruhan yang lebih tinggi. Oldsmobile Jetfire. Pada awal tahun 1960-an, Oldsmobile membangun sebuah mobil bernama Jetfire yang dilengkapi dengan turbo dan pengukur dorongan untuk memantau kecepatan. Sementara itu, kendaraan ini mungkin bukan binatang bila dibandingkan dengan menetas panas turbocharged modern. Kendaraan tersebut memang merintis banyak hal pertama dalam industri otomotif. GM menggunakan apa yang disebutnya sebagai cairan turbo roket yang merupakan campuran dari air suling dan injeksi alkohol metanol dalam intake manifold untuk mendinginkan udara yang menuju ke mesin turbo. Hal ini adalah sebuah gagasan rekayasa yang terbukti jauh lebih maju dari masanya. Tucker 48. The Tucker 48 adalah mobil yang dibuat oleh Preston Tucker dan diproduksi sementara di Chicago pada tahun 1948. Pada tahun tersebut hanya 51 mobil yang dibuat termasuk kendaraan prototipe sebelum perusahaan menyatakan kebangkrutannya dan menghentikan semua produksi mobil tersebut pada 3 Maret tahun 1949. Ada spekulasi bahwa pembuat mobil 3 besar dan senator Michigan yang bernama Homer F. Ferguson juga memiliki peran dalam kebangkrutan Tucker Corporation. Harga asli yang diusulkan dari kendaraan Tucker 48 sebesar $1.000, tetapi harga jual aktual lebih dekat ke $4.000. Sebuah sedan Tucker tahun 1948 ditampilkan dalam acara televisi dan nilai perkiraan mobil tersebut pada saat itu adalah sebesar $1.200.000. Mobil ini biasa disebut dengan Tucker Torpedo dan kendaraan ini memiliki mesin pesawat.